Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi kita dalam tematik 4. Nah, ini sudah banyak sekali tersaji gambar-gambar ya. Tematik tema 4 tentang apa ya? Berbagai pekerjaan. Ya. Mungkin ini menjadi salah satu cita-cita dari kalian ya. Nah, di tema 4 subtema 1 kita bahas pertama kali tentang sila pertama Pancasila yang lambangnya adalah bintang bersudut 5 dengan makna silanya: 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan, lalu saling menghormati, tidak mengganggu teman yang beribadah, dan kerjasama tolong-menolong antar umat beragama. Jadi ini hubungannya dengan umat beragama. Nah, salah satu adalah sikap jujur untuk pengalaman sila pertama Pancasila. Bersikap jujur itu tidak akan merugikan, tetapi justru memiliki manfaat, yaitu kita dipercaya dan disayangi oleh orang tua, guru, dan teman. Nah, ini ada sedikit cerita tentang seorang anak yang berbuat jujur bahwa dia sudah melempar dan mengenai seseorang. Nah, tapi karena jujur ini, orang yang diminta maaf itu tidak marah, tapi memberikan nasihat supaya harus berhati-hati. Kita lanjutkan. Nilai-nilai Pancasila dalam tokoh cerita. Nah, tadi sudah melihat tokoh yang ada dalam gambar tadi. Nah, bangsa Indonesia harus memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap itu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, misalnya dengan taat beribadah, bersyukur, kemudian toleransi, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, bahasa Indonesia sekarang kita mengulas isi buku sastra. Salah satunya tadi tentang tokohnya, ya, bisa juga. Apa itu mengulas? Mengulas berarti menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai atau memberi pendapat tentang buku tersebut. Hasilnya disebut dengan ulasan. Yang diulas apa saja? Data buku, misalnya judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain. Kemudian inti ceritanya, manfaat membaca buku tersebut, dan kelebihan dan kekurangan dari buku itu. Nah, kita lanjutkan dengan menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Nah, ini ada seorang tokoh ya yang sedang bermain-main. Nah, ini bisa disebutkan kalau dalam suatu cerita ya, dia menjadi tokoh utama. Nah, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Ini tokohnya ini bisa berupa orang, hewan, atau tumbuhan. Tokohnya dibedakan menjadi 2, yaitu utama yang selalu hadir dan menjadi penentu tema, dan tokoh pembantu yang membantu peran dari tokoh utama. Kalian nanti bisa baca buku halaman 10 ya, tentang cerita tokoh utamanya Lalang. Nah, kita mau memberikan pendapat terhadap tokohnya dan juga terhadap inti cerita. Ini hampir sama, tapi kita mulai dengan membaca seksama selalu di awal itu. Kemudian untuk perilaku tokoh kita perhatikan perkataan dan perbuatannya. Sedangkan untuk inti cerita kita mencari paragraf yang memuat permasalahan dan pertentangan, kemudian penyebab awal permasalahan atau konfliknya, lalu bagaimana permasalahannya itu diselesaikan. Nah, kita lanjut ke pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Di sini kalian lihat nih foto, ada kerusakan alam ya yang disebabkan oleh gelombang laut, dan di sini ada orang yang sedang menanam ya. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah terganggunya keseimbangan alam, terjadi proses abrasi ya karena gelombang laut. Nah, bagaimana kita usaha untuk melestarikannya dengan penanaman kembali atau reboisasi, kemudian memanfaatkan
sungai untuk membuat tambak dan meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti air, angin, sinar matahari, dan lain sebagainya. Nah, dalam menjaga keseimbangan alam, apa kegiatan? Salah satunya adalah menjaga pohon bakau, menanam pohon bakau untuk keseimbangan di daerah pesisir. Alasannya, bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Nah, kemudian kita akan bahas tentang kegiatan yang mengakibatkan pencemaran sungai dan laut dan usaha untuk melestarikannya. Penyebab pencemaran di sungai adalah pembuangan limbah dan sampah, kemudian racun ikan. Nah, upaya pelestariannya dengan tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Lalu jangan menggunakan bahan peledak atau racun. Lalu melakukan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Sedangkan di laut, penyebabnya adalah limbah sungai, kemudian racun dan bahan peledak untuk penangkap ikan, sama yang ketiga bisa jadi tumpahan minyak dari kilang. Nah, upaya untuk pelestariannya tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan melakukan pemeliharaan hewan laut, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Nah, kita lanjut dengan jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal. Ini ada gambar seorang pemetik teh di dataran tinggi, kemudian ini petani yang sedang memanen di dataran rendah, dan ini sedang mencari ikan di laut, ya, nelayan. Nah, jenis-jenis pekerjaannya ya di dataran tinggi, kemudian dataran rendah, dan di pantai, ya, ada banyak. Bisa jadi itu sama, ya. Di sini ada peternak, di sini ada peternak, ya. Di sini ada pemandu wisata di daerah dataran tinggi, di pantai juga ada, ya. Bisa jadi, ya. Karena jenis pekerjaannya sama. Nah, kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait, ya. Setiap lingkungan memiliki jenis kegiatan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Contohnya ini perkotaan, banyak terdapat perkantoran, mal, dan pertokoan. Nah, jenis pekerjaannya ini antara lain karyawan kantor, satpam, buruh. Nah, sedangkan di pedesaan, karena banyak terdapat pertanian, perkebunan, jenis pekerjaannya petani, kemudian peternak, kemudian distributor pertanian, dan lain-lain. Nah, ini ada dua gambar, ya, ini perkotaan, di sini pantai. Kalian pasti bisa menyebutkan pekerjaan yang ada di lingkungan berikut ini, ya. Nah, kita lanjutkan teknik menggambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau ini gambar 2 dimensi, yang ini gambar 3 dimensi, ya. Gambar 3 dimensi menggunakan satu titik hilang dibuat dengan cara menarik seluruh titik sudut ke satu titik tertentu. Nah, ya, contohnya ada titik hilangnya di sini, semua garis ditarik ke arah titik hilang. Nah, selanjutnya adalah kalian bisa mencoba dengan menggambar bangunan rumah mengikuti langkah-langkah berikut ini, ya, dari membuat garis horizontal, kemudian membuat titik hilang, menambahkan kotak, lalu, nah, ini, ya, ada langkah-langkahnya sampai nomor 8. Setelah selesai, ini bangunannya garis, tambahkan garis, kemudian dihapus, ya, bagian yang merupakan garis lurus dari titik hilangnya. Nah, ya, tebalkan garis dan hapus garis sketsa, kemudian baru jadi sebuah bangunan rumah, ya. Ya, sampai ini dulu materi tema 4 subtema 1 dari Butina. Butina tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.